Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali belajar Alkitab setiap hari. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Kitab Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai dengan 20. Sebelumnya mari kita berdoa memohon hikmat dan pertolongan dari Allah sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami yang menyampaikan dan mendengarkan kebenaran-Mu. Pimpin sertai di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang kita akan dengarkan dan renungkan dari Kitab Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 20, demikianlah firman Tuhan. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintah beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, krisis bisa terjadi kapan saja. Dan itu dialami oleh Abram Sarai di tanah Kanaan, tempat di mana Tuhan mengantar mereka untuk menikmati janji Tuhan. Kelaparan terjadi di mana Abraham berada, dan tentu kebutuhan diperlukan, yaitu makan, minum, dan segala yang dibutuhkan oleh Abraham, istrinya, dan rombongannya. Namun apa yang menjadi respon terhadap situasi yang seperti itu yang memberikan kepada kita pelajaran. Seperti saya sudah jelaskan bahwa peristiwa kesusahan bisa terjadi kapan saja, tetapi itu bukan sebuah tragedi, bukan sebuah kesusahan yang harusnya direspon dengan negatif. Namun Abraham, untuk kepentingannya dan keselamatannya, ia menyampaikan sesuatu berita yang setengah kebenaran. Mengapa saya katakan setengah kebenaran? Memang dari sisi kekerabatan, Sarai adalah adiknya. Bisa jadi itu adalah bagian dari anggota keluarga besarnya. Tetapi dari sisi status hubungan pribadi, Abraham telah melakukan hal yang tidak tepat, yaitu menyatakan kepada Firaun atau orang-orang di Mesir, tempat di mana ia mendapatkan kebutuhan akibat dari kelaparan itu, dengan tidak menjelaskan dengan tegas siapakah Sarai ini. Dampaknya dari setengah kebenaran yang disampaikan ialah Firaun dan orang-orang yang ada di istananya mengalami tulah. Tulah ini ditimpakan Tuhan. Tentu ini menjadi sesuatu yang mengagetkan kita.
yang keliru, yang salah, nampak dengan jelas menurut pandangan kita sesaat, pastilah Abraham. Tetapi kalau kita mau selidiki lebih cermat lagi, kita perlu memperhatikan kata dan kalimat dari apa yang dinyatakan pada ayat 15. Punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Jadi ada upaya pihak lain di tengah kondisi yang setengah kebenaran itu, agar ada sesuatu tindakan berdasarkan otoritas dan berdasarkan apa yang terlihat untuk diberikan kepada Firaun. Punggawa-punggawa tentu sangat membutuhkan dukungan dan sangat membutuhkan perhatian untuk tetap stabil berada di istana sebuah kerajaan yang besar, Mesir. Dan tentu ketika dituliskan mereka memuji-muji di hadapan Firaun, memang faktanya Sarai cantik. Sarai begitu indah. Namun tidak sepenuhnya apa yang dijelaskan oleh punggawa itu kepada Firaun. Dan Firaun pun tidak menyelidiki siapa perempuan ini. Apakah sudah berkeluarga? Apakah sendirian? Atau dari mana perempuan ini? Dengan kondisi yang seperti itu, Firaun akhirnya menyambut Abraham. Dan Abraham yang menyembunyikan hubungan pribadi antara dirinya dengan Sarai mendapatkan keuntungan. Dan pada saat seperti itulah terjadi suatu hal yang tidak harusnya terjadi, yaitu Tuhan menimpakan tulah yang hebat. Firaun sadar kalau ada tulah di istana, ini bukan pekerjaan manusia. Ini ada tangan yang tidak kelihatan, ada kekuatan yang maha besar yang menyebabkan terjadinya tulah. Dan itu dia sadari dan dia pahami bahwa disebabkan karena Sarai ada di istana dan mau dijadikan istrinya. Dan apa yang terjadi? Firaun memanggil Abraham. Dan di ayat 18, Firaun sadar betul dan akhirnya ia menyelidiki dengan seksama, ternyata Sarai adalah istri dari Abraham. Kesadaran dan pengertian yang seperti inilah yang menjadikan Firaun mendapatkan kebebasan dari tulah. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi Abraham untuk berkata jujur seadanya. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dengan peristiwa ini kita belajar banyak hal. Yang pertama, katakanlah yang sejujurnya dan seadanya. Siapa diri kita, bagaimana kita berada, dan apa kebutuhan kita. Memang ada kekhawatiran kalau kita mengatakan yang sejujurnya dan seadanya, yaitu kita mungkin mengalami penganiayaan, mengalami kesusahan, mengalami kesulitan dalam menjalankan hidup. Tetapi itulah yang Tuhan kehendaki, supaya kita memiliki hidup yang berintegritas. Yang kedua, kita harus mengetahui bahwa dampak dari ketidakjujuran itu bukan hanya mengena pada diri kita, tapi orang lain. Dan ini menyebabkan orang lain juga mengalami penderitaan dan kesulitan. Perhatikan dan pahami betul apapun tindakan kita, itu bukan hanya berkaitan dengan diri kita atau keluarga kita, tapi pihak lain. Yang ketiga adalah bagaimana kita seharusnya menyikapi sebuah adegan, sebuah peristiwa, sebuah kondisi dengan bijak. Selidiki, cermati, amati, baru kemudian ambil keputusan. Bukan karena otoritas, kekuasaan, sehingga kita mengambil keputusan menurut maunya kita. Kita perlu sungguh-sungguh untuk mencermati keseluruhannya. Yang terakhir adalah
Tuhan tetap memperhatikan hamba-hambanya, memperhatikan orang-orang pilihannya. Sekalipun memang pada posisi dan situasi tertentu, hamba-hambanya, orang-orang pilihannya itu belum sepenuhnya taat dan belum sepenuhnya hidup berintegritas, tetapi Tuhan tetap menjaga dan memelihara kemurnian hati dari hamba-hambanya. Dan kita bersyukur Tuhan terus langsung bertindak. Bayangkan kalau Tuhan tidak bertindak pada saat momen di mana akan terjadi pernikahan antara Firaun dan Sarai. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang sudah menyatakan janjinya. Tuhan pasti menggenapkan janjinya kepada Abraham melalui Sarai. Dan kita bersyukur Tuhan melembutkan hati Firaun, menyatakan cinta kasih Tuhan kepada Abraham, dan melepaskan dua pihak. Yang pertama, Firaun dibebaskan dari tulah, dan yang kedua, Abraham mendapatkan apa yang dibutuhkan di dalam kehidupannya dalam kondisi yang saat itu mengalami kelaparan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita terus belajar Alkitab setiap hari, mendapatkan pengajaran-pengajaran yang kekinian dan bermanfaat bagi kita sekarang dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Kristus, terima kasih untuk perenungan hari ini. Terima kasih untuk firman yang Engkau sudah berikan dan penjelasan yang hamba sampaikan. Kiranya yang baik, yang benar, yang suci, kiranya itu melekat di hati kami. Dan apa yang kurang baik, yang kurang tepat, Engkau yang singkirkan dari hati kami. Berkati, pimpin, sertai kami Tuhan, semua percakapan dan pendengaran kami, supaya kami menjadi pelaku firman, dan kami mendapatkan pertolongan Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan dimanapun berada, dalam situasi dan kondisi apapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.